Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai relief rally untuk Bitcoin ya, karena sampai hari ini ternyata Bitcoin berhasil dia menembus $22.000 ya. Kemudian kita juga akan melihat ya bahwa market cap-nya untuk kripto secara keseluruhan itu akhirnya tembus 1 triliun. Dan pada hari ini kita akan deep dive ya, atau kita pendalaman lagi ya mengenai relief rally yang pernah saya bicarakan di 3 hari yang lalu ini teman-teman. Dan apakah ini akan berlanjut ke depannya atau ada skenario yang lainnya. Let's dive in my friend pada hari ini ya. Crypto recaptures 1 trillion market cap, BTC hit 22K ETH giga mooning. Nah, di sini tuh ternyata ya market kripto kita ini sudah kembali di atas 1 triliun dollars lagi teman-teman. Dan kalau kita lihat juga ya di sini sebentar di market cap ini ya, kita sudah di 1,07 triliun dollars untuk market cap keseluruhan ya cryptocurrency. Bitcoin di 22.231 dollars, kemudian Ethereum sudah di atas 1.500 dollars. Selama 7 hari ke belakang dia sudah 40% kenaikan dan dalam 24 jam ini 7,4% teman-teman. Bitcoin dalam 24 jam ini 1,9% dan 7 hari ke belakang dia sudah naik 11%. Apakah 11% ini cukup ya untuk memberi bahan bakar yang bagus ya untuk dia melanjutkan rally-nya, bahkan kemungkinan nanti dia bisa naik ya sampai ke 30.000 dollars, karena analis juga menyatakan bahwa ada kemungkinan bisa Bitcoin ini ke 25, ke 30 bahkan ya. Salah satu sumber dari CoinMarketCap ini mengatakan bahwa akan adanya giga mooning untuk ETH ataupun BTC ya. Itu dari salah satu akun yang bernama Donald ya. Di sini dia katakan bahwa so now that BTC is up and ETH is giga mooning, at what price level would a new bull market be confirmed for you guys? Jadi di level berapa nih kira-kira dia akan benar-benar terkonfirmasi terjadi bull market? Dan dari Cointelegraph yang sama, dia juga menampilkan ya, meskipun kita ada kenaikan sekarang ini untuk Fear and Greed Index kita ya. Di sini, Fear and Greed Index kita masih di level 20 teman-teman, Extreme Fear, tetapi harga Bitcoin itu sudah bangun sekarang ini. Kemudian, salah satu yang menyebabkan kenaikan pada hari ini itu juga adalah karena ETH ya. Di sini teman-teman. Jadi, why Ethereum is up almost 50% in 6 days. Jadi selama 6 hari ini dia sudah hampir ya 50% kenaikan. Dan kalau kita lihat untuk di chart satu harinya ya, untuk ETH per BTC ya, di sini itu kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari itu dia candle hijau teman-teman. So, apakah ini merupakan pertanda bahwa bapaknya altcoin ini sudah siap untuk bangkit dan diikuti oleh anak-anaknya? Menurut saya ini sudah cukup ya jadi pertanda dia akan ada tren positif ke depannya, tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada juga tren-tren yang negatif atau minors lah, minor reversal atau minor correction lah kita bilang seperti itu teman-teman ya. Tetapi untuk sementara ini saya masih sangat-sangat bullish ya untuk Bitcoin, karena menurut saya dalam jangka pendek ini barangkali akan ada kenaikan untuk Bitcoin ini teman-teman. Tetapi dengan asumsi yang berkebalikan juga ya, kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga kemungkinan dia akan turun. Jadi dia bisa turun ataupun bisa naik ke depannya. Tidak ada yang tahu pasti untuk pasar ini teman-teman. Tetapi melalui pembacaan data kita bisa melihat ya atau memperkirakan apa yang akan terjadi ke depannya. Dan di sini salah satunya dikatakan bahwa data points to Bitcoin bottom but one metric warns of final drop to 14K. Jadi masih ada kemungkinan juga ya Bitcoin ini, meskipun dikatakan sekarang ini sudah bottom ya, tetapi final dropnya bisa saja terjadi ini teman-teman. So kita tetap waspada ya. Bisa saja dia terjadi drop sampai di level 14.000 dollars ini teman-teman. Kemudian ya, pada saat ini juga yang perlu kita waspadai salah satunya ini adalah crypto miners move over 300 million worth of bitcoins in one day. Jadi para miner sekarang ini ya sudah memindahkan sekitar 300 juta dollars ya. Itu dalam jumlah bitcoin gitu kan. Jadi sekitar berapa nih? Jadi sekitar 14.000 bitcoin ya. Itu dengan harga sekitar 300-an juta dollars itu sudah dipindahkan oleh para miners di sini. Ya karena mereka ini butuh dana juga teman-teman, meskipun harga Bitcoin sedang turun, karena mereka ini
masih berstandarkan dengan dolar untuk membayarkan gaji karyawannya, bayar listrik, segala macam. Jadi mereka butuh keperluan juga untuk operasionalnya itu, teman-teman. Jadi saya highlight di sini ya, kita menambang dan menghasilkan atau memproduksi Bitcoin, tetapi pembiayaan segala macamnya itu masih berstandar dengan dolar, teman-teman. So, inilah yang menyebabkan para miners ini ya terpaksa menjual ataupun dalam persiapan menjual Bitcoin-nya yang sejumlah 14.000 Bitcoin itu dengan nilai ya 300 juta dollars itu, teman-teman. Jadi ini juga salah satu untuk kewaspadaan kita, teman-teman. Jadi kita boleh hype, boleh heboh sekarang ini, tapi jangan FOMO ya. Karena Bitcoin itu bisa jadi, ini bisa jadi menurut saya, teman-teman. Dia bisa menembus level 23, 24, 25, bahkan ada kemungkinan nanti itu bisa sampai 30.000 dolar. Itu mungkin. Tetapi tanpa menutup kemungkinan juga dia bisa juga turun gitu kan. Kemudian salah satu sinyal positif yang menyatakan bahwa saya cukup lumayan yakin ya untuk Bitcoin ini, karena di sini ada Paraguay yang sudah one step closer to being paradise for Bitcoin miners. Jadi Bitcoin ini ya seperti dikatakan oleh Cathie Wood ya, bahwa ketika Cina nge-ban Bitcoin, kemudian Bitcoin ini pindah ke Kazakhstan. Ketika negara-negara menge-ban Bitcoin ya, Bitcoin ini seperti bola pingpong, dia mental sana sini dan akhirnya dia menemukan rumah barunya. Kemudian sekarang ini ada ini Paraguay yang akan mengesahkan untuk penambangan Bitcoin ini, teman-teman. Dan ini hanya tinggal menunggu waktu saja ini, teman-teman ya, untuk Paraguay ini menyusul dia seperti negara Amerika Latin lainnya yang mendahuluinya itu seperti El Salvador. Kemudian ada juga Argentina. Dan untuk outlook Bitcoin ya, menurut saya pribadi nih teman-teman ya, meskipun harga Bitcoin sekarang ini sudah ada turun dikit ya dari awal harga di tadi pagi ya, di 22.600-an dollars ya, dan sekarang berada di 22.000, menurut saya Bitcoin ini masih akan ada tren positif ke depannya ini, teman-teman. Jadi bisa dia akan naik. Kemudian ada pertanyaan yang berkebalikan juga, bisa nggak dia turun ke 17? Bisa. Ke 14.000 dolar? Mungkin juga. Tetapi dengan menebak-nebak seperti itu, teman-teman, itu menurut saya tidak bijak. Karena bisa saja kita menunggu dia kan, ternyata malah harganya sudah 37.000 dolar nantinya. Kemudian kita akan bilang, oh kenapa saya tidak beli ya di 17.000 atau di 18.000 atau di 20.000. Dan itu yang dilakukan oleh MicroStrategy. Dia tidak peduli harganya seperti apa, dia beli terus gitu, teman-teman. Sama dengan El Salvador, dia beli terus. Dan menurut saya untuk yang mau long terms di Bitcoin, dia harus konsisten ya untuk melakukan DCA, Dollar Cost Averaging ya. Jadi ini salah satu contoh ya simulasi bagaimana orang melakukan dollar costing averaging. Jadi untuk yang ingin long terms untuk di Bitcoin ini, teman-teman, menurut saya kita akan mendapatkan price-nya nanti itu di dalam bull run yang berikutnya. Itu menurut saya ya. Dan menutup video kali ini, teman-teman ya, saya mengutip perkataan dari Trafalt Crypto ya. Dia katakan, as much as I want to be bullish, be careful here, manipulation at its finest. Jadi meskipun ya sekarang ini kita ingin sekali untuk betul-betul positif, yakin 200-400.000% untuk Bitcoin ini bullish ya teman-teman, be careful. Dan jika kamu yakin untuk DCA, maka di harga mana saja menurut saya aman. Asalkan money management kalian itu bagus. Jadi jangan menggunakan uang yang terlalu banyak, jangan deploy setiap saat. Gunakan dia secara reguler, secara teratur, dan sambil memantau market, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.